hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi wa usuli wa furu'i lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati man dzukira asma'uhum Mbah Sarinah, Pak Haji Ali, Ibu Hajah Hayatun, Pak Sutaji, Pak Aris, Mas Edi, Mbah Sarijan sekalian, Mbah Joyo sekalian, Mbah Haji Suyid, Haji Said sekalian, Mbah Haji Kosim sekalian, Mbah Askar Paji sekalian, lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila mawala hadhil qaryah wa fatahaha lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين الفاتحة. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik Allahumma ya ghani ya hamid ya mu'ti ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdini wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim bi barakati khatmil qur'anil azim wa bi hurmati habibika wa rasulikal karim wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim waghfir lana dhunubana bi fadlika wa judika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin Allahumma zayyinna bi zinati khatmil qur'an wa akrimna bi karamati khatmil qur'an wa syarrifna bi syarafati khatmil qur'an wa albisna bi khil'ati khatmil Qur'an wa adkhilnal jannata ma'al Qur'an wa afina min kulli bala'id dunya wa adabil akhirati bi hurmati khatmil Qur'an warham jami'a ummati Muhammadin bi syafa'atil Qur'an wa hassil maqasidana bi jahi khatmil Qur'an Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa ala sirati nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalila wa imama bi fadlika wa judika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin Allahumma arzuqna bi kulli harfin minal qur'ani halawa
wa bi kulli kalimatin karamah, wa bi kulli ayatin sa'adah, wa bi kulli suratin salamah, wa bi kulli juz'in jazaa'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin. Allahumma ansur sultanana sultanal muslimin wa ansur wuzara'ahu wa wukala'ahu wa asakirahu wa ulama'ahu ila yaumiddin. Waktu bis salamata wal afiyata alaina wa ala al-hujjati wal huzzati wal musafirina wal muqimin fi barrika wa bahrika min ummati Muhammadin alaihim ajma'in. Allahumma balligh wa awsil thawaba ma qara'nahu wa nura ma talawnahu li ruhi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li arwahi awladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ridwanallahi ta'ala alaihim ajma'in wa li arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ustadina wa aqribaina wa liman lahu haqqun alaina wa li arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratil muhtaromin, para kiai, para asatidz, para santri Hamalatul Quran Asrama Al-Ijabah yang semoga selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Pada sore hari ini kita mendapatkan anugerah yang sangat besar, anugerah yang sangat istimewa dari Gusti Allah. Semoga anugerah ini bisa kita bawa sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya selalu menyampaikan kita mendapatkan anugerah Allah, tidak ditakdirkan Allah. Bahasanya itu ya ditakdirkan, itu ya benar. Tapi penggunaan takdir ini ketika rencana musuh Allah dan kehendak Allah ini tidak sama. Ini namanya bahasanya takdir, kekuasaan Allah. Seperti halnya falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdina. Ketika kesiapan Fir'aun dan Haman bala tentaranya mengepung Nabi Musa, akan tetapi takdir Allah ini mentakdirkan Nabi Musa selamat. Nah, itu takdir. Kan berbeda dengan walaqad mananna ala Musa wa Harun wa najjaynahuma wa qaumahum minal karbil 'adzim wa nasarnahum fa kanu minal ghalibin. Lah yang dibahas wa atainahumal kitabal mustabin. Yang dibahas anugerah Allah ini, Nabi Musa punya kader generasi namanya Nabi Yusa, kemudian Nabi Al-Yasa. Nabi Musa punya santri 1000 orang zuhud. Akan tetapi Nabi Musa juga mengusulkan santrinya kabeh itu diangkat dari nabi, dari rasul. Akan tetapi Gusti Allah mengkabulkan juga yang diangkat menjadi nabi rasul adalah Nabi Al-Yasa. Nabi Al-Yasa ini salah satu santri Nabi Musa yang yatim sejak lahir.
yatim, miskin, karena sabarnya, karena tirakatnya. Lah yang lainnya ini dari yang perjalanannya normal-normal saja, tidak ketemu susahnya, oleh Allah diambil dari orang yang paling susah di antara santrinya Nabi Musa, yaitu Nabi Al-Yasa ini. Nabi Al-Yasa ini adalah Nabi yang mengusulkan agar puasa itu sejak zaman Nabi Nuh sampai dengan sebelum sampai Nabi Harun, ini orang Islam kewajiban puasa 3 hari di setiap 1 bulan. Bisa juga diambil di awal bulan atau diambil di Yaumul Bid 3 hari atau di akhir bulan, terserah. 3 hari berjumlah 1 tahun 36 hari. Karena diakhiri peristiwa 1 Syawal ini ada peristiwa agung, peristiwa Nabi Ibrahim menceli reco. Peristiwa matinya Qabil digantikan kepemimpinannya Nabi Sis. Peristiwa besar itu yang dialami Allah, fa'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. 1 Syawal juga peristiwa agung, sepuro-sepuroannya Nabiullah Yusuf alaihi salam dengan keluarganya. Nabi Al-Yasa ini mengusulkan kepada Gusti Allah agar puasa ini dikumpulkan dalam waktu 1 bulan yang bisa melebur dosa. Saking hebatnya peleburan dosa itu, Ramadan yarmatu Ramadan. Ramadan ini makna lughatnya adalah tanur, tahu tanur, tengku peleburan biji besi. Biji yang besi itu adalah pasir dipanasi, dikasih borak, dikasih mangan, kemudian dikasih belerang, terpisah antara debunya dengan logamnya. Lah itu mencair menjadi cair, lebur. Itu Ramadan gitu. Lah 1 bulan penuh ini melebur dosa orang yang puasa ini seperti melebur biji besi menjadi cair, bisa dicetak gitu. Nah, itu usulan Nabiullah Al-Yasa. Selain dari itu, Nabi Al-Yasa ini merasa prihatin, nelongso kegagalan-kegagalan yang dialami oleh Nabi Musa dengan dikhianati santrinya, kegagalan yang disebabkan oleh hal yang sepele. Nabi Al-Yasa ini mengusulkan kepada Gusti Allah agar ibadah 7 hari sekali usbu ini yang semula hari Sabtu dikembalikan pada hari Jumat, Yaumul Jum'ah, hari kumpul. Kedua-duanya ini direspon oleh Gusti Allah menjadi Jumatan sampai sekarang. Jadi ibadah dalam 7 hari sekali ini namanya ibadah Jum'ah. Karena nuruti orang Bani Israel yang ternyata digeser hari Sabtu, gak Jumatan lagi, dipisui karo Nabi Musa itu. Karena Al-Quran tidak pantas mengucapkan kata-kata yang kotor, maka di kuno kirodatan khosiin, ono siro kabeh iku bedes kang ino. Cara bahasa Jombang bediesi kan gitu ya. Kan gitu. Salawat salam semoga tersampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang kita menginginkan syafaat beliau hingga kita nanti ketemu dan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Nah, teori yang kita gunakan adalah teori syafaat. Sekedar
Saya lanjutkan ya. Kita ini kepingin munggah swarga dengan cara-cara syafaat. Karena kelas syafaat tidak mampu mlebu swarga dhewean. Orang yang bisa mlebu swarga biwir hisab amale dhewe ini adalah derajate nabi. Tapi bagaimanapun itu enak swargane wong akeh. Tapi yang paling banyak masuk swarga ini rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kan rombongan. Hadis itu sangat banyak itu ya menceritakan itu. Nah, maka yang paling utama adalah kita ini tahu diri. Saya ini posisinya apa? Saya posisinya di mana? Kurikulum saya ini apa? Nah, ini yang harus diketahui. Kalau kurikulumnya santri, ya ikuti kurikulumnya santri. Kalau kurikulumnya pengurus, ikuti kurikulum pengurus. Nah, kalau kurikulumnya pengasuh, ya harus mengikuti kurikulum pengasuh. Masing-masing punya konsekuensi sendiri-sendiri. Nah, jangan sampai komplain santri, komplain pengurus enak ya mondar-mandir terus. Nah, begitu juga pengurus punya kurikulum sendiri. Menang bidek ya nggak boleh, ya memang tugasnya gitu. Sampai jadi pengurus ini melalui tahapan-tahapan, melalui pilihan-pilihan yang sesuai dengan aturan, baik itu hukum alam maupun hukum prosedur, hukum administrasi. Kesemuanya ini saling memberi syafaat, mengantarkan munggah swarga bareng-bareng, hasil bareng-bareng itu. Nah, hadis yang menerangkan hal seperti ini di kitab Usfuriyah itu. Usfuriyah itu orang-orang bangsa Wahabi itu nggak suka karena dikatakan Israiliyat. Seperti halnya ada manten anyar ini munajat yang dari Gusti Allah. Ya Allah, kapan kami ini ditemukan, panjenengan temukan kali Nabi Musa. Saya akan minta doa karena melihat banyak orang ini yang kekurangan makan, yang memerlukan fasilitas ibadah. Waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Seandainya pasir ini Allah menjadikan gandum, maka akan saya bagikan. Nabi Musa dikabari malaikat Jibril. Malaikat Jibril, ada hamba Allah yang mencarimu, membutuhkan sesuatu darimu. Nabi Musa mencari, akhirnya ketemu. Matur, Nabi Musa, panjenengan adalah kalimullah, panjenengan adalah Rasulullah. Saya melihat kondisi yang ada, maka panjenengan munajatnya Gusti Allah, jadikanlah saya orang yang diberi kelebihan harta untuk saya tasarrufkan ke jalan Allah. Nabi Musa munajat, meminta waktu 3 hari. Nabi Musa munajat kepada Allah, dikandani, sampaikan salamku kepada hambaku, dikasih waktu kaya dalam waktu 1 tahun. Gitu. Akhirnya Nabi Musa kembali menyampaikan salam takdim dari Gusti Allah kepada manten anyar tadi itu. Disampaikan, saya ditemui malaikat Jibril untuk menyampaikan salam dari Allah kepada hamba yang tercinta itu ya, bukan kekasih yang tercinta ya. Disampaikan dan dikasih bibit gandum. Sampean ini dikasih waktu kaya oleh Allah dalam waktu 1 tahun. Oh iya, terima kasih. Dalam waktu 1 tahun dia menanam gandum itu, diramut dengan baik. Ketika masa panen mengumumkan, ayo siapa yang membutuhkan bantuan, saya dikasih
kekayaan oleh Allah dalam waktu 1 tahun, mumpung belum habis tahunnya silahkan datang. Nah, orang berduyun-duyun datang. Wallahu yudhaifu liman yasha. Nah, dibagi harta itu, orang itu menanam dan panen terus dengan baik sampai membuat tempat ibadah yang cukup banyak, menyantuni orang yang cukup banyak, berganti tahun, berganti windu, dan terus sampai berwindu-windu. Akhirnya Nabi Musa ini tanya kepada Gusti Allah, loh, katanya Gusti Allah dikasih waktu kaya cuma 1 tahun, tapi sampai lebih berwindu-windu tahun kok orang masih tetap kaya aja. Jawabnya Gusti Allah, dzalikal fadlu minallah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Apa itu? Ya begitulah. Loh, itu keutamaan Allah yang diberikan karena dia itu yang mengikuti petunjuk, maka dia menjadikan lapang rezekinya, menjadikan kemudah urusannya adalah ya hambaku sendiri itu. Gitu. Maka orang yang menjalankan sesuatu, aturan-aturan fikih sesuai dengan prosedurnya, maka kemudahan itu akan selalu menyelimutinya dan akan dinikmati oleh generasi-generasi penerusnya. Nah, itu namanya kurikulum. Kurikulumnya petani kalau kurikulumnya pedagang itu berbeda. Kurikulumnya santri dan pengurus itu berbeda. Juga kurikulumnya pejabat itu pun juga berbeda. Nah, kalau orang ini paham dengan kurikulumnya, paham dengan tugasnya, maka insya Allah tidak ada orang tukaran, saling paham. Tadi ini masih prolognya itu ya. Tadi di pengantarnya saya menggunakan dianugerahi Allah, dengan ditakdirkan Allah. Takdir itu adalah putusan final, sudah tidak bisa dirubah. Kalau anugerah yang diharapkan dikabulkan oleh Allah, ini anugerah. Karena harapan kita ini bertemu, bisa mengadakan kegiatan, berjalan dengan baik, muka-muka gak udan lah, ini adalah anugerahi Allah. Allah menganugerahkan sesuatu, akan tetapi diuji dengan selalu. Nabi Ibrahim menginginkan agar punya keturunan yang melanjutkan perjuangan. Maka diuji terlebih dulu. Wa ini betala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun. Kenapa tidak dibaca wa ini betala Ibrahim rabbahu? Nah, makanya bacaan Al-Quran itu adalah tauqif dari Gusti Allah. Al-fasohatu min ijazil Quran. Fasohah adalah kemujizatan Al-Quran. Gusti Allah menguji Nabi Ibrahim dan meluluskannya, dan Nabi Ibrahim dianugerahi. Kedua, anaknya memiliki keturunan orang-orang hebat. Akan tetapi yang paling hebat adalah keturunan Nabiullah Ismail alaihissalam, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang memberi syafaat kubro kepada semua umat. Yang perlu saya jelaskan, kita paham kurikulum kita ya. Apapun dalam bab bahasan kitab-kitab ahlu sunnah yang bertulisan Arab, iki mesti mengacu di wacana bismillah dhisik, kemudian ditirakati, dilaksanakno. Mbah-mbah biyen ini nek katene nandur, upamane nandur jagung, kan mesti enek ilmu titi mongso, kitabe jenenge kitab Mujarrobat gitu ya. Nek katene nandur di enek winite enek jopone. Agar apa? Semua referensi ilmu ini
menjadi barokah, tanduran sing barokah, dipangan ya barokah, semua jadi barokah. Ilmunya namanya ilmu mujarobah, mesti diawali dengan donga. Upamane nandur jagung, golek dino sing hitungane iki upamane Kemis Legi ya. Kemis Legi ini berapa? 13 ya. Oyot godhong wit woh, oyot godhong wit woh, oyot godhong wit woh. Nah, Kemis Legi pasti nandur jagung ya. Nah, karena nandur tebu batang-batang, maka yang tiba itu kan wit, orang dulu itu gitu. Ilmu-ilmu itu kata orang-orang yang mbosok nggawe sapa gak enek hadise iku bid'ah, itu musyrik itu. Wong katene nantu kok diwacana Quran dhisik iki dalile gak ono. Nah, maka Hamalatul Quran ini mencetak bagaimana apapun jadinya, jadilah orang yang didasari Al-Quran dulu, diriyadhoi dulu, ditirakati dulu. Kita paham kurikulum kita agar kita menjadi orang yang barokah, mewujudkan rasa syukur dalam bentuk kerja nyata. Sekarang ini sampean di dalam kandungan Hamalatul Quran, harapan pemberi nama ya, Kiai Haji Musta'in Syafi'i mesti menyampaikan jawabnya apa? Afara'aitumun nas'atal ula falaula tadakkarun. Janin ketika berada dalam rahim ibu, kaki tangan tidak berfungsi, panca indera tidak berfungsi, tapi jadilah semua anggota ini bisa menerima nutrisi. Kelak ketika lahir semua bisa berfungsi dengan baik. Nah, gitu ya. Muraqabah yang ada sekarang ini kan masih dalam bentuk bau-bau keberhasilan aja. Ketika muraqabah sampean gak gawe muraqabah, jadinya galau anana mazalna, jadinya galau. Maka saya selalu berpesan kepada pengurus anak-anak yang galau gak iso nambah gak iso apa, karena apa? Gak tau gelem muraqabah. Kurikulum Hamalatul Quran tidak dijalankan dengan baik. Jalankan dengan baik ketika muraqabah, al-khudu wal inqiyad, khusyuk diikuti dengan baik. Insya Allah semakin lama semakin mudah Al-Quran itu dihafalkan dan dideres itu ya. Kemudian barokah khatam setiap Kemis muraqabah. Fatihah kan ditujukan kepada orang tua, kepada mbah, ditujukan untuk kemudahan. Kalau dibaca ini keseluruhan, maka akan mendapatkan ganjarannya secara menyeluruh, keutamaannya secara menyeluruh. Apapun yang menjadi doa kita, Allah akan mengabulkan secara menyeluruh. Kalau model-model yang dulu apal Quran itu kan pokoknya gurung lancar gak oleh maca liyane iku wae. Lah dasar arek males lancar kul ya kul wae sing diwaca. Nah, hal ini tidak berlaku di teori pendidikan Hamalatul Quran. Saya dulu diceritai orang, wong ngapalno Quran hati-hati loh nek teko surat Yusuf. Ojo sampai tolah-toleh, boleh akeh dibutuh cewek kan gitu. Nah, alhamdulillah ya. Nah, wis sampai teko surat Kahfi, hati-hati. Biasanya enek sing kelangan, ngoten gitu. Terus mari ngono, nek wis sampai teko surat Yasin, hati-hati yo, pokoknya madhep sing mantep, oleh dulure mesti ana sing mati, mbok tanggane, mbok kancane ana sing mati ya mesti ae wayahe. Lah, agar hal itu tidak menjadi sugesti seperti itu ya. Nderese setiap minggu khatam, setiap Kemis khatam, maka akan terbebas dari hal-hal seperti itu. Menjadi lancar-lancar semuanya. Nah, kalau memang ada yang meninggal ya wajar wis wayahe.
enek covid dia meninggal, enek covid dia meninggal. Nah, maka hamalatul Quran tetaplah hamalatul Quran. Nah, apapun waktunya, kamusnya sudah ngaji saja. Olahraganya ya ngaji saja. Sembahyang duha itu ya olahraga. Kalau bangun pagi-pagi itu sampai mandi grojokan. Saya dulu diijazai yang sholat tahajud menggunakan makro setengah juz. Ini sebelum tahajud mandi dulu, kepala kena air. Saya dulu itu itu kan nutuk no itu ya di Malang itu juz 16 sampai juz 30 dalam waktu 3 bulan. Wah, ini menjadi berita yang anget itu. Oh iso ya. Lah, saya banding sekarang ini lebih istimewa sampai ngapal dari 0 ini bisa 3 bulan khatam. Saya dulu padahal nutup 3 bulan khatam, kata orang sudah sangat istimewa itu. Kemudian kiai-kiai itu kalau ndawuhi saya, pinter itu ojo dipek dhewe. Pinter ya tulane janggane wong liya. Oleh karena itu, karena kami ini membuat referensi kitab akhlaknya adalah akhlak Hidayatun Nasihin, mencetak kader-kader penerus bangsa yang bisa mewarisi perjuangan agama. Maka yang kita lakukan ini ya bukan akhlak kitab Ihya Ulumuddin. Kalau Ihya Ulumuddin juz 1 itu kan babnya bab muhlikat itu ya. Dalili annasu kulluhum halaka illal alimun, al alimun kulluhum halaka illal amilun, al amilun kulluhum halaka illal mukhlisun, wa hadza fi khotorin azim. Ceramah kiai-kiai kan ngono. Semua manusia akan hancur merugi kecuali orang yang alim berilmu. Orang berilmu semuanya merugi kecuali yang mengamalkan. Orang yang mengamalkan semuanya merugi kecuali yang ikhlas. Ikhlas adalah dalam bahaya besar. Nek awake dhewe melo iku sembahyang gak ikhlas, percuma gak sembahyang gak buyar. Kan gitu. Nah, maka yang kita gunakan adalah innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Gusti Allah ini tidak menyia-nyiakan pahalanya orang yang berbuat baik itu ya. Selama orang ini ada imannya sebiji bayam, nah orang-orang yang ngaji kitab Ihya juz 1, apa itu malaatinna bihufadil Quran atau ya. Neraka itu iya mbek wong-wong sing apal Quran tapi gak diterusno ya pasti ae. Dadi nek kate ngapal Quran wedi. Padahal itu macane kan kudune kabeh. Yaumana qulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Hadza ma tu'atuna likulli awwabin hafir, kan itu. Itu diceritakan malaatin nar bi khufadil Quran. Tapi gak diwaca kabeh hadise ya rusak, maka nek ngaji kudu kabeh. Itu ceritanya gini. Ketika Allah memanggil hambanya di mahsyar ini, yang dipanggil dhisik diadil dhisik adalah pembawa Al-Qur'an. Hamil Quran, sing dosa-dosa ya mlebu neraka dhisik. Tapi di situ ada cerita unik. Neraka ini tidak berfungsi. Ada nek bahasa sekarang ini kan tai besi itu ya. Dibakar itu nggak bisa kobong, dipepe gak garing, dikum gak teles. Nah, itu tai besi. Lah di situ itu ada tungkel di bawah jahanam, ngone jurang jahanam itu yang diucapkan
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu terucap terus sehingga neraka digubuk kabeh dadi adem. Sampai itu didengar malaikat Jibril. Malaikat Jibril langsung kontak-kontak Roger ganti yang malaikat Malik itu. Dicari ternyata di bawah. Qolatin naru kotun. Neraka itu wis gubuk kabeh, minta dientas, kemudian dimandikan di Telaga Firdaus, Telaga Rajab, ya munggah swarga bareng-bareng. Nah, wong sing hafal Quran iki nek akeh dosane mlebu neraka dhisik dhewe, dientas yang swarga ya dhisik dhewe. Lah nek bakasane gak diterus sampai selesai. Mlebu neraka dhisik dhewe wong hafal Quran, ya buyar gak sida. Hamil Quran, hamil royatil Islam. Jadi oleh karena itu selesaikanlah pendidikan Anda sampai pada finish yang ditentukan. Oleh karena itu sampeyan ngaji sing serius sampai pada finish yang ditentukan biar tidak setengah-setengah. Saya tadi khutbah menceritakan wong sing bahasane ilmu ketuhanan saja, hatinya hampa, tidak merasa kehadiran Tuhan, maka yang dibahas ya itu saja. Wong tasawuf yang dibahas itu, maka keseluruhan harus dingajeni. Lah di sini hamalatul Quran kesemuanya kita pelajari, tapi dengan dasar butuh apal Quran dhisik. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Saya diinteni di Mojagung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi sebagai penutup acara Khatmil Quran Kubro yang diselenggarakan oleh keluarga besar Yayasan Al-Ijabah Pondok Pesantren Hamalatul Quran Al-Ijabah dan juga segenap takmir masjid, juga jamaah masjid Al-Ijabah, tentunya khususon warga dusun Mladeng yang kesemuanya dari pagi sampai penutupan doa dan terakhir tausiah yang beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ainul Yakin SP selaku pendiri pengasuh Pondok Pesantren Hamalatul Quran Jogoroto Jombang, mudah-mudahan tausiah pencerahan kita di dalam menuntut ilmu di Pondok Pesantren Hamalatul Quran baik Jogoroto Pusat ataupun di Asrama Al-Ijabah ini senantiasa menjadikan tambahan ilmu yang menambah barokah. Amin Allahumma amin. Sebagai penutup terakhir, kita amini doa yang dipimpin oleh beliau Gus Yusuf Al-Hafidh. Sebagai penutup dari kami Bapak Subhi atas nama pembagi acara dari pembukaan awal sampai akhir, apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan apapun yang Bapak Kiai sampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kita akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbarokah doa khusus. يريد الله وشفاة رسول الله على آله وعلى من وصحبه الصالحين ولقضاء حاجاتنا من حال الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نائما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن كل شيء ولا تحاسبنا في كل شيء وأعطنا كل شيء وأعطنا كل شيء وأعطنا كل شيء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إليك على الدرجات وتبلغنا بها وصل الغايات من جميع الخيرات بالحاج والأكمامات اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم بركة ختم القرآن العظيم بحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رفيق اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وجداتنا وجدودنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا اللهم اغفر لهم ذنوبهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تحرمنا بعد ما اغفر لنا ولهم اللهم اجعل القرآن لنا ولهم بالدنيا قارينا وفي القبر نور ساتك يا بشاكر وإلى الصالح نور الجنة رافيك وإلى الخير لكل دل وإماما اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرفة ختمه وأدخلنا الجنة مع القرآن يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام أكرمنا بالعلم من لدنك يا الله ارزقنا بكل صلاة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انزل رحمة علينا وعليهم بآل في أحمد وحال محمد ومن أحمد ودل محمد أن نصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تجعلنا علما نافعا وعملا مقبولا وولدا صالحا ورزقا حلالا طيبا مباركا برحمتك يا أرحم الراحمين فأمنا سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا محمد صلى الله عليه وسلم إنا نسألك يا الله ونتوسل بك يا رسول الله يا أبا عبد القادر الجيلاني أن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن تجعلنا من الذين يقرؤون القرآن وعمله وأن تجعلنا من الذين يحملون القرآن فخاف الله ربنا إننا ما سننظر أنت أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله اللهم صل على سيدنا محمد Ya, demikian sebagai akhir daripada majelis Khatmil Quran Kubro yang diselenggarakan oleh Yayasan dan Pondok Pesantren Hamalatul Quran Al-Ijabah atas partisipasi dari santri-santri pusat. Untuk saat ini dipersilakan untuk istirahat, dinikmati istirahatnya. Insyaallah nanti malam kita berselawat dan bagi santri yang mungkin di Asrama Al-Ijabah ada kegiatan persiapan, nanti tolong masing-masing tim seksi-seksi untuk mempersiapkan diri terutama, dan nanti juga tatkala jenengan berhajat apapun yang sifatnya keluar dari lokasi pondok, kita sudah ada batasan-batasan, mohon ditaati. Tatkala batasan-batasan itu yang telah disampaikan oleh tim keamanan pondok, mohon ditaati ya. Itu perhatian daripada kami selaku pengurus yayasan dan juga dari pesan dari Abah Adi selaku pengasuh Asrama Al-Ijabah. Kiranya ini yang sekali lagi Pak Bagi sampaikan, terima kasih. Selamat beristirahat.
untuk memulihkan tenaga. Nanti malam kita bersenang-senang bersenda gurau sama sholawat beliau Habib Ali beserta matimnya. Sekali lagi selamat beristirahat. Ini yang bisa kami sampaikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, adik-adik Madin boleh pulang DPG ya. Ya, langsung boleh pulang atau monggo ya. Tidak ada adik santri TPG Madin, boleh dipersilakan pulang.